Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dirahmati Allah, masya Allah ya. Kita ini hari ini sedang membahas tema yang luar biasa yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, temanya adalah merawat orang tua di usia senja. Dan ini masya Allah ya, kalau bisa kita sampai mendapatkan ini, waduh senengnya minta ampun sebenarnya seharusnya. Nah tapi dalam kenyataan kehidupan memang tidak semudah dengan teori ya. Kalau teori itu ngomongnya kayaknya enak gitu ya Ustaz Zulfa ya. Tapi pada prakteknya di lapangan, anak ini punya kesibukan, punya keluarga, punya pekerjaan yang kadang-kadang tuh ya mengunjungi orang tuanya itu baru sempat mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Nah, bisa nggak kita sebagai anak ini menitipkan orang lain untuk merawat orang tua kita? Ini ada hukumnya boleh atau enggak sih? Atau yang mana yang lebih baik? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Mohon izin, Ustaz Bang Fadli. Baik. Kalau tadi tanya bagaimana hukumnya, apakah boleh ada orang lain yang ikut membantu merawat orang tua kita? Betul. Jawabannya ya pasti boleh-boleh saja gitu ya, kenapa tidak? Asalkan dua, yang satu dia ridho, yang satu lagi dia ikhlas. Karena mohon maaf, kalau melawat yang namanya orang tua itu butuh benar-benar kesabaran, keikhlasan, keridhoan yang luar biasa. Kalau ada orang yang kepaksa atau dia terpaksa, rata-rata kebanyakan Bang Fadli ini mental sendiri. Dia banyak yang tidak bertahan, banyak yang nggak kuat. Karena mohon maaf, kalau kita mengurus bayi itu lebih mudah. Coba contohin kalau mengurus orang tua gimana mulutnya? Gimana? Apa sih ini kotor banget nih ya ampun. Gitu ya. Masya Allah. Itu maunya bersih ya kan. Kalau mengurus bayi itu lebih gampang, lebih mudah. Tapi kalau kita mengurus tahun makin mudah. Iya betul. Tapi kalau orang tua makin tahun makin makin sulit juga Ustadz gitu. Nah makanya kenapa sih kalau kita merawat orang lansia tersebut ini ada rumusnya sebenarnya. Jadi bukan hanya matematika, fisika, kimia saja, tapi merawat orang yang sudah lansia ini kita punya rumusnya. Rumusnya saya katakan 3K. K yang pertama adalah kesabaran, K yang kedua adalah ketelatenannya, dan K yang ketiga adalah keikhlasan. Kalau orang dia nggak sabar, otomatis tadi saya katakan udah mental sendiri. Kalau nggak telaten juga dalam mengurus orang tua, pasti semua akan berantakan. Tahu sendiri kan orang tua yang sudah lansia itu pikunnya luar biasa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau dia tidak ikhlas, ya mungkin tidak akan bertahan lama gitu ya. Makanya Masya Allah, ketika ada seorang yang mendapatkan hidayah untuk bisa merawat orang tua lansia tersebut, ini merupakan salah satu manusia yang sangat beruntung, karena tadi ganjaran yang diberikan oleh Allah adalah surga. Karena mohon maaf, tidak semua anak yang mampu mengurus orang tua yang lansianya ini dengan dirinya sendiri. Banyak ya di luar sana orang yang sudah lansia, orang tuanya sudah sudah tua, lanjut usia, dia dimasukkan ke dalam panti jompo gitu. Makanya kalau misalkan ada di antara kita, kayak tadi di video di awal kita lihat ada seorang anak yang menggendong ibunya yang lansia tadi, yang dulunya mungkin ibunya terus menggendong anaknya, tapi sekarang kebalikannya, kelihatannya kayak gampang, padahal banyak sekali kesulitan dan yang namanya ujian ketika sedang menghadapi atau sedang mengurus orang tua lanjut usia tersebut. Tapi kita harus ingat, siapapun Anda semua yang ada di rumah, ketika kita dikasih kesempatan tersebut, kita harus ingat janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu nggak mungkin kasih yang namanya sesuatu beban kepada seseorang ini di luar dari kesanggupannya. Kalau kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah tersebut, artinya kita sanggup, artinya kita ini mampu. Mudah-mudahan ya kita juga bagi orang tua yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibadah orang tua kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi tuh 3K, bisa sabar, bisa telaten, dan bisa ikhlas dalam mengurus orang tua kita kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Ulfa. Ya makanya kalau misalnya gampang, hadiahnya mungkin cuma permen. Iya betul. Iya kan? Ini karena susah. Kipas angin aja agak susah Ustadz. Nah ini sekarang mungkin kasih gambaran nih, mungkin pahala atau ganjaran didapatkan buat orang-orang yang bisa mengurus orang tua, terutama orang tua yang udah makin tua, makin senja tuh kan kadang-kadang lupa. Anaknya sendiri datang, maaf, siapa ya? Gitu ya. Nah ini kan ada ujian tersendiri. Nggak nih, mungkin saya ketawa karena saya pernah mengalami ada tetangga saya. Dia teriak-teriak depan rumahnya, tolong,
Saya diikat, saya dipenjara, padahal itu karena dia pikun. Anaknya nggak kasih keluar karena takutnya nanti hilang. Nah dia udah berpikirnya macam-macam, itu ya Allah sedih banget kalau bisa kebayang itu, inget deh. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana, apa sih ganjaran pahalanya buat anak yang Saya sabar? mau tanya sebelumnya. Mas Iya. Fadli mau berumur berapa? Saya, Nah, secukupnya yang Allah kasih aja. misalkan berapa, usia berapa? Saya nggak bisa bilang, Kalau saya minta 120. tapi nggak bisa Masya ngapa-ngapain. Udah pikun juga gimana? Nggak mau kan? Itu secukupnya aja lah. Sesama Allah pakai, kasih sehat sesat. ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya, panjang gitu. apa kemuliaan ketika orang merawat orang tua di usia senja? Kemuliaannya luar biasa. Faedah pahala bagi orang yang merawat orang tua di usia senja. Tadi sudah diberitahukan caranya oleh Ustaz Ulfa. Nah inilah pahalanya, ganjarannya. Mendapatkan kemuliaan. Sosok Nabiullah, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa nanti teman saya di surga? Siapa teman saya nanti di surga? Kata Allah, temanmu di surga adalah penjual daging di pasar. Nabi Musa penasaran, enak banget ini penjual daging di pasar. Bisa jadi teman saya di surga. Saya setengah mati melawan Fir'aun lah, menuntun ini Bani Israel yang rewel lah. Repotnya bukan main jadi nabi. Tapi dia enak banget, penjual daging bisa sama dengan saya. Nah itu pertanyaan Nabi Musa. Maka Nabi Musa pergi mengamati apa sih amalannya ini penjual daging ini sehingga dia sama dengan ibadah saya. Maka pada saat itu dia lihat penjual daging itu jual daging sama dengan penjual daging biasa. Tapi ternyata ada segenggam daging yang tidak dijual. Itu yang dibawa pulang, dibungkus, diikutilah dari belakang. Dan minta izin untuk ikut mampir ke rumahnya. Bahagialah, silakan Nabi Musa masuk. Disuruh duduklah Nabi Musa. Dan apa yang terjadi? Ditinggalkan Nabi Musa, terus dicincang-cincang itu daging. Maka berkata Nabi Musa, kemungkinan daging ini akan dibuatkan buat saya sup. Apa yang terjadi setelah dibuat, dimasak? Seempuk mungkin, sehalus mungkin itu daging dimasak. Kemudian disajikanlah di atas meja. Nabi Musa menganggap bahwa itu buat saya. Ternyata tiba-tiba dia mengambil keranjang yang digantung. Tahu isi keranjang itu? Ternyata sosok ibu yang sudah tua, orang tua yang sudah tua, sudah lumpuh, sudah buta. Itulah yang disuapi dengan lembut oleh anak itu. Maka berkatalah Nabi Musa, inilah yang menyebabkan dia dapat kemuliaan, bisa menemani aku di surga gara-gara merawat orang tuanya dengan penuh kesabaran. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini jadi pembelajaran buat kita, lahan pahala buat anak yang bisa merawat orang tua. Ingat, ada sahabat yang berkata, aku mau pergi jihad. Jihad kata Nabi, ada orang tuamu di rumah? Ada. Rawat orang tua. Maka pahala merawat orang tua itu luar biasa. Pahalanya karena melebihi. Tadi sudah dijelaskan juga Ustaz Ulfa bahwa melebihi pahala daripada jihad. Masya Allah. Maka harus dipahami serta dibuktikan bahwa ketika kita merawat orang tua itu adalah pembuktian atas dua hal. Syukur dan sabar. Masya Maka Allah. dikatakan kapan kau dianggap bersyukur? Ketika engkau merawat orang tua. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur terhadap orang tua. Tidak dikatakan bersabar ketika dia tidak bersabar kepada orang tua. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jadi memang luar biasa ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pahala kita ini kalau bisa sampai ngerawat orang tua itu bahkan tadi bisa mendampingi para nabi. Masya Allah. Barang siapa yang merawat orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberikan pahala haji yang diterima. Amin ya Allah. Amin amin. Itu Ya Allah, amin, membuat amin. orang tua tersenyum. Tapi jangan salah paham, orang tuanya digeliki-tiki. Enggak, itu ketawa bukan tersenyum. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Masya Allah ya. Bagus banget tema kita hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita anak yang lebih baik lagi dan lebih berbakti lagi kepada orang tua. Namun sekarang saya akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tolong nama saya disamarkan. Sudah, amin. Alhamdulillah udah beres ya. Saya mau tanya antara laki-laki dan perempuan siapakah yang paling wajib merawat orang tua?
Karena saya pernah dengar bahwa anak perempuan harus taat pada suami, baru kemudian orang tua. Tapi kalau anak laki-laki sampai akhir hayat wajib merawat dan bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Mohon penjelasannya Ustadz Ustazah. Jazakumullah khairan kasiran. Kita minta Ustazah Ulfa menjelaskan. Baik, ya, Masya Allah. Jadi memang pada dasarnya kewajiban untuk yang namanya merawat atau kita berbakti kepada kedua orang tua itu kewajiban seorang anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li wali walidayk ilayyal masir. Jadi kata Allah, dan kami perintahkan kepada manusia. Artinya kan manusia itu perempuan laki-laki. Dua-duanya, ya. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Khususnya di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah. Betul. Dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Makanya Bang Fadli ada lagunya. Apa tuh lagunya? Ibu, kaulah wanita Ustadz yang mulia. Baik kedua. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ustadz. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Anaknya banyak. Pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya anak giliran sudah sukses, udah menikah dan membangun rumah tangga masing-masing akan jadi susah atau nggak mau untuk merawat orang tuanya. Namun bagaimana cara kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak agar kelak bisa mau merawat orang tuanya tanpa merasa terbebani? Nah ini Ustadz Syam nih, anak rantau nih, punya rumah di luar, ya kan? Udah nggak ngurus orang tua karena orang tuanya kan di sana. Tapi sebenarnya ada ceritanya Ustaz Syam. Nanti kita bahas. denger dulu tausiahnya Ustadz Syam. Sama Ustadz Syam. Biar nggak terlalu sedih kita nih, ya Allah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendidik anak agar dia nanti kelak, kini kan orang tua ini punya harapan agar nanti dirawat juga sama anaknya sebagaimana ia merawat anaknya di waktu kecilnya. Nah, orang tua itu punya harapan. Padahal ada ungkapan yang luar biasa dari seorang orang tua bahwasanya saya ini punya anak, saya tidak sedang menanam. Saya punya anak, dia bahagia, saya bahagia. Dia tumbuh dewasa, saya pun bertumbuh semakin tua. Saya tidak menanam dia, maka saya pun tidak punya hak untuk memanen dia. Karena banyak orang tua yang merasa bahwa anak ini seperti dia menanam, dia mau memanennya, subhanallah. Padahal itu adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kedua orang tua untuk merawat anaknya. Maka ketika kita mendidik anak, pendidikan yang paling utama adalah bagaimana kita mendidik mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua punya harapan agar anaknya baik kepada dia, namun ia lupa mengenalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali dia tahu bahwa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang baik kepada orang tuanya pasti ia tahu dan mengenal apa itu durhaka. Anak yang soleh terhadap orang tuanya pasti ia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejengkel-jengkelnya seorang anak terhadap orang tuanya, pasti ia menahan dirinya untuk marah karena dia tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Semarah-marahnya ia kepada orang tuanya, ia tidak akan berani melawan orang tuanya karena ia tahu bahwa itu adalah dosa kepada orang tua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, perkenalkan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap perintah orang tua terhadap anak, kita lihat kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim tidak langsung mengatakan, berbaktilah sama orang tuamu. Tidak. Yang pertama diajarkan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya adalah la tusyriku bihi syai'a, la tusyriku billahi syai'a. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan segala apapun itu. Berarti kita ingatkan dulu kepada anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan serta-merta menaati kita sebagai orang tua, tapi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering kami ungkapkan bahwasanya kama tadi nutudan, bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Ketika kita menjadi orang tua muda, ya, orang tua muda yang mendidik anaknya yang masih kecil, maka kita pun masih punya orang tua. Perlihatkan kepada anak bagaimana kita merawat orang tua kita. Perlihatkan kepada anak bagaimana kita berbuat baik kepada kakek mereka. Perlihatkan kepada anak bagaimana kita berbuat baik kepada nenek mereka, sehingga mereka pun akan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Oh subhanallah, bapakku dulu dia baik banget sama kakekku, mamaku dulu dia baik banget sama nenekku, maka aku pun akan berbuat demikian terhadap ibu dan bapakku, karena mereka berbuat baik juga kepada orang tuanya. Itu pasti akan turun kepada anak.
Amin. Kami tidak jauh-jauh menceritakan orang tua kami sangat berbuat baik kepada ayahandanya, sehingga kami pernah mempertanyakan hal tersebut. Kenapa bapak berbuat baik kepada ayahandanya, kepada kakek, padahal kakek mungkin waktu itu tidak merawat bapak dengan baik. Maka subhanallah, apa yang dijawab oleh bapak, kalaupun saya terlahir tidak pernah dirawat sesaat pun, sedetik pun, saya akan berbuat baik kepada orang tuaku, karena gara-gara dia aku terlahir di dunia. Karena Masya kalimat inilah subhanallah yang tertanam kepada kami anak-anaknya, sehingga kami selalu mengingat seburuk apapun orang tua, pasti kita akan merawatnya, pasti kita akan punya yakni kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua kita, karena gara-gara mereka lah kita terlahir di dunia. Jangan berharap punya anak yang soleh kalau kita tidak menjadi anak yang soleh terhadap orang tua kita. Maka kalau ditanyakan kembali bagaimana agar anak kita merawat kita, maka kita duluanlah yang merawat orang tua kita. Wallahu Masya Allah. ta'ala Jadi kita alam. memberikan contoh kepada anak. Iya, ya. karena pasti mereka melihat, menyaksikan, Masya Allah, mencontoh. bagaimana kita merawat orang tua kita, nanti insya Allah anak juga akan Insya seperti itulah merawat Allah, kita. Jadi betul. jangan kebanyakan nuntut sih sebenarnya kita sebagai orang tua ya. Siap. Jadi kasih aja bukti, jangan janji. Ya, Masya Allah. mantap. Nah ini Ustadz Maulana, tapi saya ada mau nanya, nih. Apa Jujur itu? ya, jujur ya. Ini seru ini. Seru. Jadi gini. Kalau mau jujur, semua orang mungkin hampir Iya. sama perasaannya. Iya, iya, Jadi iya. pas giran dia ngerawat orang tua tuh masih ada rasa terbebani. Oh, ada terbebani. Mungkin karena dia ada bersaudara banyak. Ih, si itu kok nggak pernah ngurusinnya. Oh. Si itu kok nggak pernah ngebantuin. Ini gimana sih? Hitung-hitungan gitu. Nah, bukan hitung-hitungan, jadi kayak ada perasaan jengkel. Jadi Ya. nggak kayak orang tua ngerawat anak tuh ikhlas-ikhlas aja, plong-plong aja. Bagaimana caranya kita biar bisa plong gitu ngurus? Begini caranya. Untuk merawat orang tua. Pos aja ah, berisik nih kayaknya bakalan nih. Ntar kita lanjutin aja. Ini agak lama. Jamaah itu jangan kemana-mana ya. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Lila. Ini kapan Ini agak nih? panjang ini, tar dulu. Pas iklan. Pas.